everyone, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi tentang konseling terapi Qurani. Untuk itu, simak terus videonya ya. Jangan di skip dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bercerita semaunya seputar pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, silakan duduk, Nak. Santai saja ya, anggap rumah sendiri aja. Sepertinya ada suatu kebutuhan di dalam diri Ade. Kenapa berkunjung ke ruangan Ibu? Perkenalkan, nama saya Fauzia. Oh, biasa dipanggil apa, Dek? Biasa saya dipanggil Zia dan oleh teman-teman, guru dan keluarga. Wah, nama yang sederhana dan tentunya pasti Ibu akan selalu mengingat nama adik karena itu singkat sekali, cuma 3 huruf. Jadi dimanapun kita bertemu, insya Allah Ibu akan hafal. Oh iya Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Oh ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Oh ya, Ibu lupa memperkenalkan diri. Nama Ibu Siti Laila Isnatul Hilali. Biasanya teman-teman adik di sini di sekolah ini memanggil Ibu itu Ibu Hilal. Kalau boleh tahu, siapa yang menyuruh adik Ziada berkunjung ke ruangan Ibu? Kata wali kelas saya disuruh ke sini untuk berkunjung saja ke ruangan Ibu untuk membantu menyelesaikan permasalahan saya karena saya mempunyai masalah di kelas Bu. Saya kurang paham dan dalam beberapa mata pelajaran seperti fisika nilai saya selalu berada pada urutan paling bawah Bu. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan adik Zia. Sebelum kita mulai, apakah adik Zia tahu apa itu bimbingan dan konseling? Apa itu konseling? Belum tahu Bu. Baik, kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan. Jadi, bimbingan dan konseling itu atau yang biasa teman-teman yang lain sebut dengan BK itu adalah proses pemberian bantuan kepada kalian. Di sini itu yang menjadi konselingnya itu adik disebut konseli dalam bimbingan dan konseling, dan Ibu itu sebagai konselornya atau guru BK. Nah, sekarang Ibu akan membantu adik Zia untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga adik Zia sendiri bisa mandiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi nanti kalau ada permasalahannya itu bisa mandiri, tidak stres lagi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Iya Bu, paham. Bisa diulangi apa perkataan Ibu yang tadi? Oke, Ibu ulangi ya biar paham. Di sini itu Ibu disebut sebagai konselor dan adik sendiri disebut sebagai konseli. Apa? Saya sebagai konseli dan Ibu sebagai konselor. Ya, begitu. Nah, sedangkan tujuan diadakannya konseling itu adalah yang pertama, bisa mengubah perilaku yang salah atau penyesuaian. Kemudian kedua, bisa belajar membuat keputusan. Nah, nanti ketika sudah melakukan konseling itu, adik sendiri bisa mandiri untuk membuat keputusan untuk permasalahannya tersebut. Kemudian yang ketiga itu untuk mencegah munculnya masalah. Nah, ketiga tujuan tersebut kontinu, maksudnya bahwa konseling tersebut dapat dicapai secara bertahap. Jadi dalam proses konseling ini kita harus sabar melakukannya, begitu. Bisa dipahami? Iya. Bisa. Coba diulang 3 tujuan konseling tadi. 3 tujuan konseling. Yang pertama, mengubah perilaku yang salah. Ya. Yang kedua, belajar menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mencegah masalah. Oke, betul sekali. Berarti sudah paham apa itu konseling dan tujuannya ya. Nah, kalau sudah memahami pengertian dan tujuan konseling, selanjutnya adik Zia perlu tahu peran Ibu dalam konseling ini dan peran adik sendiri. Jadi, peran Ibu sebagai konselor adalah untuk mengarahkan dan membantu adik Zia untuk menyelesaikan masalah adik sehingga bisa mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan peran adik Zia sendiri itu tidak sungkan untuk menceritakan permasalahannya kepada Ibu. Jadi tidak usah malu-malu seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bagaimana dapat diulangi lagi perkataan Ibu yang tadi? Peranan saya mengungkapkan segala permasalahan yang
saya hadapi saat ini. Iya, baik seperti itu. Nah, kalau begitu kita mulai proses konselingnya ya. Untuk memulai proses konseling pada hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah dan mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali agar kita senantiasa dalam lindungan Allah dan kita selalu dalam setiap langkah kita selalu diiringi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap melindungi kita dimanapun kita berada. Bisa dimengerti dan apakah sudah siap melakukan konseling? Baik, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah dan melapaskan istighfar 3 kali. Kita merenungi segala apa yang telah kita perbuat di dunia ini dan mari kita sama-sama melapaskan basmalah dan istighfar di dalam hati. Dan mari menundukkan kepala agar kita lebih khusyuk. Baik, terima kasih. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang apa itu konseling ya, Dek ya. Tadi kan kita sudah mengetahui apa itu bimbingan dan konseling. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Asas-asas ini harus dipatuhi oleh konseling maupun konselor itu sendiri. Dalam bimbingan dan konseling ada 12 asas, akan tetapi Ibu hanya akan menjelaskan 3 asas saja yang perlu adik ketahui dalam proses konseling ini. Langsung saja ya. Yang pertama itu namanya asas kerahasiaan. Nah, dalam asas kerahasiaan ini sebagai konselor wajib untuk menjaga apa yang sudah diceritakan oleh konseli kepada konselornya, apapun itu permasalahannya, misalkan tentang yang mencakup kepribadian konseli, tentang data konseli, itu wajib dirahasiakan oleh konselor itu sendiri. Kemudian yang kedua namanya asas keterbukaan. Nah, di sini sebagai konseli, adik sebagai konseli harus terbuka menceritakan semua permasalahan yang adik hadapi pada saat ini dan tidak boleh ditutupi dan tidak boleh untuk Ibu tidak boleh memaksa adik untuk menceritakannya. Akan tetapi adik harus paham sendiri, adik harus terbuka menceritakan permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga itu namanya asas kenormatifan. Dalam menjalankan proses konseling ini, kita harus mengetahui adab kita sebagai konseling gimana kepada gurunya. Nah, sehingga aturan-aturan dalam bimbingan dan konseling itu bisa berjalan dengan lancar. Bisa dipahami? Oke, coba sebutkan 3 asas tadi. Asas kerahasiaan Ya. Segala permasalahan yang saya ceritakan ke ibu, baik itu menyangkut data dan identitas. Kemudian asas yang kedua asas kesukarelaan. Dalam asas kesukarelaan ini, konseli atau klien harus secara sukarela menceritakan masalahnya kepada konselor itu tanpa ada unsur paksaan. Kemudian asas ketiga normatifan. Kita harus menjaga norma-norma, sikap. Itu sudah baik. Jadi sudah paham ya tentang asas-asas dan asas kesukarela tadi. Yang Ibu maksud itu ada secara sukarela menceritakannya, tidak ada unsur paksaan dari Ibu sendiri ataupun dari adik sendiri gitu. Jadi bisa kita mulai? Ya, baik. Ibu ingin tahu, sudah paham tentang asas konseling itu, sekarang kita akan menyepakati berapa menit proses konseling ini akan berjalan dengan lancar. Misalkan kita tidak bisa melakukan konseling ini selama 1 atau 2 hari saja dan akan ada tindak lanjutnya selanjutnya gitu. Baik, Ibu akan mengajukan waktu yang akan kita sepakati yaitu selama 40 atau 45 menit kita akan melakukan proses konseling ini. Bisa disepakati? Setuju? Setuju. Oke, baik. Kalau sudah setuju dengan adanya waktu yang singkat ini, maka sebaiknya kita benar-benar menggunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Nah, jika ada pertemuan pertama ini masalah adik Zia belum terselesaikan, maka kita akan melakukan konseling berikutnya, baik itu pertemuan kedua ataupun yang ketiga. Baik, kalau begitu, kalau boleh Ibu tahu, kita akan mulai melakukan proses konseling. Adik Zia boleh menceritakan permasalahannya apa yang mengganjal di hati adik Zia pada saat ini. Gitu, silakan diceritakan. Baik Bu, saya akan menceritakannya. Ya, silakan. Jadi saya kurang paham dalam pembelajaran matematika Bu. Setiap Pak Kasim menjelaskan materi pembelajaran, saya paham, tetapi sesudah pulang dari rumah saya lupa lagi Bu.
dan saya tidak pernah mengerjakan PR itu, yang membuat teman-teman kelas saya mengejek saya, mengatakan saya murid yang hanya sekolah Senin Kamis, Bu. Padahal saya punya alasan kenapa saya sekolah hanya Senin Kamis, dan teman-teman tidak mengetahui apa yang saya lakukan di rumah, Bu. Oke, baik, Dik. Jika boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan adik Zia tidak paham dengan pelajaran matematika? Sesuai dengan cerita adik Zia tadi, adik paham kan ketika dijelaskan oleh Pak Kasim, akan tetapi ada yang mengganjal di hati adik Zia. Kira-kira apakah penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Saya juga bingung, Bu. Akhir-akhir ini saya lebih sering sendiri. Oke, terus sekiranya apakah ada masalah atau kesedihan yang adik Zia alami? Ingat, tidak usah takut menceritakan permasalahannya kepada ibu. Adik Zia rasakan pada saat ini, bukankah kita sudah membahas asas-asas bimbingan dan konseling tadi? Jika adik Zia sedih, ayo ceritakan pada ibu. Ibu akan membantu semampu ibu agar permasalahan adik Zia selesai. Apakah adik Zia sudah tenang? Iya, Bu. Sudah tenang. Kalau begitu, silahkan ceritakan permasalahan apa yang menyebabkan adik Zia seperti itu. Baik, Bu. Saya akan ceritakan. Jadi begini, orang tua saya bercerai 2 minggu yang lalu. Bapak saya menceraikan ibu saya karena bapak saya menikah dengan wanita lain, Bu. Ibu saya tidak mau pergi dari rumah karena memikirkan saya, memikirkan sekolah saya, masa depan saya, dan siapa yang akan mengurus saya jika ibu saya pergi dari rumah. Seminggu setelah bapak saya bercerai, bapak saya memutuskan untuk poligami. Ibu saya dipoligami dengan sahabatnya sendiri. Jadi saya sangat tertekan melihat ibu saya bersedih, selalu berdoa di tengah malam untuk meminta petunjuk agar diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Saya selalu mendengarkan ibu berdoa tengah malam sambil memeluk saya, Bu. Baik, terima kasih telah menceritakan kepada ibu. Ibu turut merasakan apa yang adik Zia rasakan saat ini. Orang yang bersabar selalu dalam lindungan Allah Ta'ala tentunya. Ibu teringat salah satu kutipan dari Al-Kindi, Najati halaman 34, bunyinya seperti ini. Apakah adik Zia mau mendengarkannya? Oke, ibu akan menjelaskan. Jadi, manusia akan selalu mengalami kehilangan sesuatu yang dicintai atau dicari. Jika ia bersedih karena kehilangan yang dicintai, maka pasti ia akan selalu mengalami kesedihan. Dan sebaliknya, jika harus membiasakan diri kita dengan kebiasaan mulia, dengan selalu berzikir misalkan, dan rela terhadap segala keadaan agar selalu kita bahagia. Apakah adik paham dengan kutipan yang ibu kutip barusan? Belum paham, Bu. Bisa ibu jelaskan apa maknanya? Oke, baik. Ibu akan mencoba menjelaskan secara perlahan. Manusia itu, jadi begini, manusia itu wajib akan mengalami yang namanya kesedihan. Baik dia orang baik ataupun orang jahat, pasti dia akan bersedih. Tidak tahu apakah kesedihan itu karena kehilangan sesuatu yang ia cintai atau sesuatu yang ia cari. Akan tetapi, jika ia terus bersedih, maka ia tidak akan bisa mengerjakan segala sesuatu. Jika ia terus bersedih, maka seterusnya dia akan terus bersedih. Akan tetapi, jika kita manusia yang beriman, jika kita bersedih, kita berusaha untuk merelakan kesedihan tersebut agar kita bisa melakukan aktivitas yang lain, agar aktivitas kita yang lain itu tidak terkendala nantinya. Seperti itu maksudnya. Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa saya pahami, Bu. Oke, baik. Nah, Allah memerintahkan kita untuk bersedih secukupnya dan bersenang-senang juga secukupnya. Jadi, sesuai dengan permasalahan yang adik Zia alami saat ini, Ibu harapkan adik Zia bisa memahami dengan baik, ya. Apakah Ibu boleh bertanya lagi? Iya, Bu, boleh. Oke, kalau begitu, tadi adik Zia bilang ibunya Zia dan ibu tiri Zia yang sekarang itu bersahabat, ya.
bagaimana cerita awalnya Bapak Zia bisa menikah? Jadi gini Bu, Ya. saya juga sebenarnya kurang paham alur ceritanya. Tiba-tiba hubungan ibu dan bapak saya renggang Bu, walaupun di sore hari tiba-tiba nenek saya membawa wajan besar di depan rumah. Waktu itu saya bingung kenapa Bu, nenek saya membawa wajan besar, dan akhirnya saya bertanya kepada nenek. Katanya ada zikiran di rumah tetangga. Tahu-taunya bapak yang akad nikah dengan sahabat ibu saya, tapi ibu hanya diam saja, tidak menceritakan apapun kepada saya Bu. Oke, baik. Baik, Ibu memahami apa yang Adik Zia rasakan sampai saat ini. Sekiranya kalau boleh Ibu tahu, apa yang Adik Zia rasakan sampai saat ini? Saya sedih Bu, saya benci kepada bapak dan istri barunya itu. Apakah dia tidak bersyukur mempunyai ibu sesabar dan sebaik ibu saya? Saya benci Bu. Dari perceraian orang tua saya itu, saya mulai sering sendiri dan mengurung diri, jarang bergaul sama orang. Pernah suatu ketika bapak saya pulang ke rumah dan saya tidak sengaja menjatuhkan jam dinding di atas bapak saya yang tidur, dan saya langsung dipukuli menggunakan bambu kelapa Bu. Dari sana terjadi pertengkaran hebat antara bapak dan ibu saya, sehingga ibu memutuskan untuk bercerai Bu. Dan bapak mengusir kami berdua dan mengeluarkan barang-barang kami ke halaman rumah Bu. Oke, baik. Ibu memahami keadaan Adik Zia saat ini, akan tetapi tidakkah kita sebagai manusia lebih baik untuk saling memaafkan? Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 yang artinya, apakah bisa Ibu untuk menjelaskannya? Baik. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan pada diri kamu melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang diberikannya, supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apakah Adik Zia paham dengan terjemahan Quran surah Al-Hadid tersebut? Belum paham Bu, bisa Ibu jelaskan ulang kepada saya? Baik, Ibu akan menjelaskannya. Dengan tafsir menurut Shihab 2010 halaman 445 sampai 446, tafsirannya seperti ini. Tiada suatu bencana pun yang menimpa kamu atau siapapun di bumi seperti kekeringan, longsor, gempa, misalkan seperti itu, banjir, paceklik, dan tidak pula pada diri kamu sendiri seperti penyakit, kemiskinan, ataupun permasalahan yang adik hadapi saat ini, yakni yang sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan atau ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu sebelum kami Allah menciptakan, yakni sebelum terjadi musibah itu. Maka kamu perlu menerima ketentuan Allah tersebut. Apakah Al-Zia akan menerima ketentuan Allah tersebut? Jadi seperti itu penjelasan yang pertama. Apa yang Adik Zia rasakan saat ini yang menjadi permasalahan Adik Zia sudah dicatat terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz gitu. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa saya paham Bu. Lalu bagaimana dengan kelanjutan tafsir yang lainnya Bu? Baik, jika Adik Zia sudah paham dengan penjelasan Ibu yang tadi, Ibu akan lanjut menjelaskan ke tafsir berikutnya. Tafsiran yang kedua adalah sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah karena ilmunya mencangkup langit dan bumi ini. Begitu. Karena itu harus kuatkan akidah atau keyakinan kepadanya agar dia bisa memberikan kemudahan kepada kita untuk menghadapi permasalahan tersebut. Begitu penjelasan Shihab dalam tafsiran kedua. Apakah bisa dipahami? Iya, saya paham. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan lagi ke tafsiran berikutnya. Sebelum kita lanjut ke tafsiran berikutnya,
Silahkan adik Zia menjelaskan apa perkataan ibu yang tadi untuk tafsiran kedua itu. Baik Bu, saya sedikit memahami bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas, melebihi luasnya langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Baik, kalau begitu apakah adik Zia bisa menjelaskannya tafsiran Quran Surah Al-Hadid yang sudah ibu bacakan tadi, tafsiran yang kedua? Baik Bu, saya sedikit memahami bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas, melebihi luasnya langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segalanya, tidak ada yang bisa menghalanginya Bu, untuk melakukan sesuatu, karena Allah lah yang berkuasa atas segalanya. Dan untuk menghadapi permasalahan tersebut, sebagai manusia yang lemah, harus menguatkan akidah atau keyakinan dan memohon ampun kepadanya. Wah, sangat bagus sekali pemahaman adik Zia. Adik Zia ternyata sangat paham tentang yang telah ibu jelaskan. Sebelum ibu menjelaskannya lebih lanjut, ibu ingin kembali bertanya tentang kelanjutan cerita yang adik Zia sampaikan tadi. Apakah boleh ibu bertanya kembali? Iya Bu, silakan. Baik, kalau boleh. Setelah mendengarkan cerita adik Zia tadi, ibu juga merasakan permasalahan yang adik Zia alami. Sebagai wanita tentunya ibu juga merasakan hal yang sama dengan adik Zia ataupun ibu Zia yang ada di rumah begitu. Nah, pertanyaan ibu sekarang, apakah yang membuat nilai adik Zia turun sehingga bisa sampai turun drastis seperti itu? Mungkin karena faktor perceraian orang tua saya Bu, sehingga saya bisa seperti ini. Saya jarang belajar dan saya mulai terbuka kepada orang lain, bergaul dengan orang yang lebih dewasa dari saya. Kadang saya malas mendengar pertengkaran orang tua saya. Kalau ibu dan bapak saya bertengkar, saya pergi jauh dari rumah, mencari tempat yang bisa menghibur saya Bu. Kalau saya di rumah, kalau saya di rumah, saya yang dibawa-bawa oleh bapak saya. Saya tidak mengerti kekesalan saya, apa mungkin karena ibu dan saya kadang main tidak mengingat waktu. Kalau sudah pulang sekolah, saya hanya makan di rumah lalu pergi keluar mencari tempat yang nyaman menurut saya Bu. Saya jarang belajar dan juga mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru saya. Kebanyakan saya mencontek punya teman-teman di dalam kelas Bu. Mungkin ini faktor kenapa nilai saya menurun. Tidak dapat ranking, bapak dan ibu saya marah Bu. Katanya mereka malu. Oke, ibu memahami apa yang adik Zia sampaikan kepada ibu. Sekarang ibu akan melanjutkan tafsiran terjemahan ayat yang ibu sampaikan tadi sesuai dengan apa pembahasan kita pada hari ini. Apakah adik Zia siap mendengarkan? Iya Bu. Wah, berarti kita tidak hanya membahas tentang ayat-ayat Al-Quran ya Bu, akan tetapi kita juga akan membahas hadis juga. Sangat luar biasa ternyata di bimbingan konseling. Benar Di, agar seimbang kita juga akan membahas hadis dan Rasulullah yang membahas tentang musibah dan konseling kita pada saat ini. Namanya adalah konseling Qurani, konseling terapi Qurani. Jadi kita melakukan proses konseling secara Islami dan tentunya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Masya Allah, tidak henti-hentinya saya mengucapkan bersyukur saya bisa berkunjung ke ruangan itu. Nah, baik, sekarang Ibu akan melanjutkan menjelaskan tentang terjemahan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, dia menguji mereka dengan musibah. Maka barang siapa ridha terhadap musibah itu, maka dia akan berhak mendapat keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka baginya kemurkaan Allah. Ini merupakan hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, dan dalam satu riwayat Ahmad ditambahkan, dan barang siapa yang merasa susah hati, maka baginya kesusahan hati. Ini sudah diterangkan dalam Al-Jauziyah 1994 halaman 70 sampai 71. Nah, berdasarkan hadis tersebut menjelaskan bahwa respon seorang hamba terhadap musibah
menentukan keridaan Tuhan kepadanya. Kalau seseorang susah hati menerimanya, maka susah hati itulah yang ia dapatkan. Dapat dipahami adik Zia? Insya Allah. Kira-kira yang bisa adik Zia ambil pelajaran dari hadis tersebut apa? Saya sangat mendalami dan menyesal, Bu. Ternyata setelah saya pikirkan, saya tidak menerima musibah yang saya hadapi setelah mendengarkan hadis tersebut. Setelah mendengarkan hadis tersebut, saya sangat menyesal. Saya takut Allah tidak meridai saya, Bu. Saya sadar sekarang permasalahan yang saya hadapi ini semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala keluarga saya seperti ini. Untuk itu saya berusaha secara perlahan untuk menerimanya agar agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adik Zia sudah paham tentang apa yang ibu sampaikan kepada adik Zia. Kalau adik Zia sudah paham, kita akan lanjut ke tahap berikutnya agar adik Zia lebih mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Apakah kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya? Insya Allah. Baik, sekarang kita akan melakukan musyawarah yang menyeru hikmah. Musyawarah itu apa, Bu? Baik, kita akan memusyawarahkan permasalahan adik Zia tersebut agar adik Zia lebih mandiri untuk menyelesaikan masalahnya, tentunya dengan menyeru hikmah atau bisa disebut mauizah. Mauizah yakni memberikan pelajaran dan perumpamaan yang menyentuh jiwa. Begitu adik Zia, bisa dipahami? Oh begitu ya, Bu. Saya paham. Siap. Baik, kira-kira cara apa yang dikehendaki adik Zia untuk menyelesaikan permasalahannya? Cara mengatasinya itu saya masih bingung, Bu. Akan tetapi jika berpacu pada Al-Quran dan hadis, saya merasa tenang, Bu. Baiklah, kalau begitu kita akan menggunakan teknik konfrontasi. Apakah setuju? Iya, Bu, saya setuju. Baik, Ibu akan menyanyikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan adik Zia ini. Apakah bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, kalau begitu Ibu akan mulai dari pertanyaan pertama. Apakah adik Zia yakin kini sedang ditimpa musibah? Apakah akan tetap seperti ini atau mau berubah? Iya, Bu, saya yakin saya sedang tertimpa musibah. Saya ingin berubah, Bu. Ingin sekali berubah. Saya tidak ingin seperti ini terus menerus. Saya ingin berprestasi seperti sebelumnya, Bu. Saya ingin membuat ibu saya bangga dan bahagia dengan prestasi saya. Baik, terima kasih jawabannya, Nak. Ibu akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Mana lebih menyenangkan antara tetap merasakan masalah yang dihadapi atau beralih kepada pahala yang dijanjikan Allah Ta'ala? Beralih kepada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah yakin? Di angka 9. Jika belum Ibu angkakan, adik Zia sudah menjawab sendiri. Ini berarti sudah sangat paham ya. Jika Ibu angkakan dari angka 1 sampai 10, di angka berapa keyakinan adik Zia? Di angka 9. Baik, berarti jawaban yang sangat bagus dan semoga adik Zia tetap istiqomah. Ibu akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Mana yang lebih dipilih antara sabar dan mengharap ridha Allah Ta'ala atau tetap dalam kesedihan dengan akibat-akibatnya? Mana yang dipilih? Baik, jika adik Zia belum bisa menjawab, kita akan istirahat sebentar ya adik untuk menenangkan pikiran adik sendiri. Oke? Gimana? Apakah sudah tenang pikirannya sekarang? Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan dan Ibu akan mengulangi pertanyaan yang tadi. Yang terakhir, apakah adik Zia masih ingat pertanyaannya? Iya, Bu. Insya Allah ya. Baik, Ibu akan mengulanginya. Dengarkan dan simak dengan baik. Mana yang lebih adik Zia pilih antara sabar dan mengharap ridha Allah Ta'ala atau tetap dalam kesedihan dengan akibat-akibatnya? Saya lebih memilih pilihan yang pertama, Bu, yakni sabar dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memilih sabar dan mengharap ridha Allah Ta'ala?
Karena saya ingin bertaubat, Bu. Saya tidak ingin merasa hidup seperti ini. Saya tidak ingin permasalahan saya menghadapi prestasi dan bukti kepada Bapak, dan memberikan bukti kepada Bapak saya bahwa saya juga berhak untuk mendapatkan kasih sayangnya. Begitu juga dengan ibu saya ingin selalu bersama ibu saya kelak, dan memberikan ibu saya mahkota di surga. Saya sungguh-sungguh ingin bertaubat. Alhamdulillah, Ibu sangat senang mendengarnya. Nah, agar bertaubat bisa berjalan dengan lancar, kita akan latihan untuk mengatasi kesedihan. Ibu akan menjelaskan prosesnya. Iya. Baik, Ibu harap adik Zia bisa menyimak dan mendengarkan penjelasan Ibu. Proses ketiga ini namanya adalah latihan untuk mengatasi kesedihan. Nah, dalam latihan mengatasi kesedihan ini ada 3 tahap, yaitu belajar dari kisah melalui yoga drama, melakukan perubahan dengan sistematis melalui desensitisasi dan munajat. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan belajar dari kisah melalui logo drama. Di sini ibu akan menghadirkan orang yang lebih besar masalahnya dibandingkan adik. Jadi tetap ingat bahwa ketika sekarang adik sedang tertimpa masalah, bahwa ada orang yang lebih besar masalahnya dari adik sendiri gitu. Dia akan bercerita dari awal sampai akhir agar adik Zia bisa mengambil hikmah dan permasalahannya. Apakah adik Zia setuju? Iya, Bu, setuju. Akan tetapi apakah orang tersebut sudah di sini? Orangnya belum ada. Untuk itu proses konseling ini akan kita adakan sampai 2 kali pertemuan atau bahkan lebih. Apakah adik Zia setuju untuk melakukan konseling selama 2 atau sampai 3 kali pertemuan? Baik, Bu, saya setuju. Baik, terima kasih. Untuk itu kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dan besok kita akan melanjutkannya. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini berharga dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Dan satu hal, saya pesan kepada adik Zia, jangan lupa untuk terus mentadaburi Quran Surah Al-Hadid ayat 22-23 tersebut agar pertobatan adik Zia dan kita semua bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu, terima kasih. Saya akan terus mempelajari. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kalau begitu atas segala perhatian adik Zia telah mendengarkan nasihat-nasihat dari Ibu. Marilah kita tutup proses konseling ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Kalau gitu, Bu, saya permisi dulu mau ke kelas. Oh iya, silakan besok kesini lagi dengan di waktu yang sama, dan silakan sekarang kembali ke kelas, belajar dengan rajin ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.